Setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua, keluarlah konstitusi yang secara hukum melarang Jepang melancarkan perang dan memperoleh potensi keuntungan perang atau menggunakan kekuatan internasional dengan alasan apapun. Jepang tidak diizinkan membentuk militer dalam pengertian tradisional dan sebagai gantinya, Jepang hanya diperbolehkan membentuk pasukan bela diri yang ditujukan untuk pertahanan negara dan bilateral. Tidak boleh sekalipun melakukan agresi. Pemeliharaan militer pun dilarang. Dan secara otomatis, Jepang membatasi industri pertahanannya dan mengandalkan pemasok asing untuk sebagian besar kebutuhan pertahanan Jepang. Setelah mungkin mengalami stagnasi dalam hal kebijakan militer, Angkatan Udara Jepang relatif terbelakang. Dari selama perjanjian itu dijalankan, pasukan bela diri khususnya udara harus diciptakan dari nol. Tapi perlahan, tapi pasti, Jepang bangkit. Mengembangkan industri pesawat jadi prioritas utama Jepang dengan alasan ancaman udara Tiongkok sudah semakin nyata sekarang. Jepang ini memang punya pesawat tempur buatan sendiri yang berkolaborasi dengan Lockheed Martin, yakni Mitsubishi F2, pesawat bermesin tunggal terbaik di dunia dan disebut setara dengan F-16. Masalahnya, untuk melawan musuh besarnya seperti Tiongkok, Jepang butuh jet tempur yang bisa bersaing dan Mitsubishi F2 dinilai tidak bisa memenuhi ekspektasi militer Jepang. Untuk itu, Angkatan Udara Bela Diri Jepang mengembangkan pesawat tempur siluman generasi ke-6 Mitsubishi FX atau yang secara tidak resmi disebut F3 untuk menggantikan Mitsubishi F2 pada pertengahan 2030. Jika Mitsubishi F2 adalah hasil pengembangan Mitsubishi Heavy Industries dan Lockheed Martin, perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, Mitsubishi FX dirancang tanpa melibatkan perusahaan Amerika Serikat lagi. Tanggal 9 Desember 2022, pemerintah Jepang, Inggris, dan Italia sepakat untuk mengembangkan dan mengerahkan jet tempur superior bersama di bawah proyek yang disebut Global Combat Air Program. Mitsubishi Heavy Industry yang akan menjadi kontraktor utamanya. IHI Corporation akan menangani mesin dan Mitsubishi Electric akan menangani bagian elektroniknya. Dalam hal rancang bangun pesawat, Mitsubishi tidak perlu diragukan lagi. Hasil karya paling terkenalnya itu adalah kapal tempur Musashi dan Mitsubishi A6M atau dikenal dengan nama Zero. Mitsubishi Heavy Industry juga memproduksi tank tempur utama generasi keempat Type 10. Di Inggris, pengembangan pesawatnya akan ditangani oleh BAE System, di mana Rolls-Royce yang menangani mesinnya dan Leonardo UK mengerjakan bagian elektroniknya. Sementara di Italia, Leonardo SPA dan Avio Aero ditambah MBDA yang merupakan pengembang dan produsen rudal multinasional Eropa akan bertanggung jawab untuk mengembangkan rudalnya. Dengan adanya proyek ini, targetnya selain akan memperkuat pertahanan negara, juga berpotensi memasuki pasar internasional di tengah perubahan postur pertahanan Jepang. Tapi apa yang menjadi alasan mengapa Mitsubishi FX dikembangkan? Jawabannya, karena Lockheed Martin itu sendiri, pengembang Mitsubishi F2. Setelah Kementerian Pertahanan Jepang melakukan studi pengembangan jet tempur masa depan, Mitsubishi F2 dinilai tidak cocok. Sebagai gantinya, Jepang mengincar Lockheed Martin F-22 Raptor yang punya kombinasi siluman, kecepatan, kemampuan manuver, dan kemampuan perang yang kuat. Masalahnya, Amerika Serikat lewat Amandemen Obey tahun 1997 praktis melarang ekspor Lockheed Martin F-22 Raptor dengan alasan untuk menjaga teknologinya. Karena Jepang sudah tidak bisa lagi mengakuisisi F-22, pilihan untuk mengembangkan armada jet tempur pun dipilih untuk menggantikan unit yang sudah tua. Selain karena F-22 tidak bisa lagi diakuisisi, Jepang juga sebenarnya memiliki ketakutan. Apa itu? Karena Jepang menilai ancaman dari Tiongkok itu sudah sangat serius. Belanja pertahanannya sekarang sudah 6 kali lebih besar dibandingkan Jepang. Cina sekarang punya pesawat tempur generasi kelima, siluman, bermesin ganda, dan jadi yang tercanggih buatan Cina. Bahkan tercanggih di dunia, yakni J-20.
Pesawat ini juga terus dikembangkan untuk peningkatan yang lebih komprehensif di masa depan. Inilah yang menjadi alasan kenapa Jepang berambisi membangun FX. Lalu, apa aja sih yang bisa ditawarkan oleh FX? Nah, yang bisa ditawarkan itu adalah kemampuan dalam hal superioritas udara di masa depan, potensi untuk memperluas dan menggabungkan teknologi generasi berikutnya sangat besar, dan tentunya dengan biaya yang terjangkau. Untuk menguji potensi yang dimiliki FX, dibuatlah prototipe Mitsubishi X2 Shinsin. Prototipe ini digunakan sebagai demonstrasi teknologi dan penelitian untuk menentukan apakah teknologi canggih untuk pesawat tempur generasi ke-6 bisa diterapkan. Mitsubishi X2 Shinsin dikembangkan oleh Institut Penelitian dan Pengembangan Teknis Kementerian Pertahanan Jepang. X2 punya berat mencapai 13 ton dengan bentang sayap 9,1 meter dan panjangnya 14,2 meter, lalu tingginya 4,5 meter. Mesin yang digunakan adalah dua mesin dari IHI Corporation tipe XF5. X2 melakukan penerbangan perdananya di tanggal 22 April tahun 2016, lepas landas dari lapangan udara Nagoya dan mendarat di lapangan udara Gifu setelah penerbangan selama 26 menit. Dari serangkaian penelitian yang dilakukan, diperoleh data kecepatan maksimum dari X2 itu kurang lebih Mach 2,25 atau sekitar 2.778 km per jam. X2 juga punya jarak tempuh 2.900 km dengan jarak tempuh mencapai 761 km. Jangkauan maksimum dari X2 adalah 3.200 km. Beberapa fitur yang diuji adalah Radar Active Electronically Scanning Array, radar untuk mengidentifikasi kelincahan, kemampuan untuk penanggulangan elektronik, tindakan dukungan elektronik, fungsi komunikasi. Fitur lain yang diuji adalah kemampuan kontrol penerbangan perbaikan mandiri yang memungkinkan pesawat secara otomatis mendeteksi kegagalan atau kerusakan dan mempertahankan penerbangan yang tetap terkendali. Sampai pada Juli tahun 2018, Jepang sudah mengumpulkan informasi yang cukup dari uji penerbangan untuk mengambil keputusan. Dan keputusan Jepang saat itu adalah perlunya membawa mitra internasional untuk menyelesaikan proyek ini. Untuk itu, Inggris dan Italia ambil bagian. Lewat pengembangan dan penerbangan perdana X2, Jepang jadi negara keempat di dunia yang telah mengembangkan dan menguji coba jet siluman mereka sendiri. Jepang sukses merevitalisasi industri pertahanan dan kedirgantaraannya sembari tetap bisa kompetitif dengan negara lain. Setelah serangkaian pertimbangan, fitur-fitur yang nantinya akan dimiliki oleh Mitsubishi FX adalah fitur siluman bermesin ganda yang dirancang untuk mencapai superioritas udara. Dengan fitur itu, Jepang mengklasifikasikan FX sebagai jet tempur generasi ke-6. Jika target FX menjadi jet tempur generasi ke-6, itu berarti FX lebih unggul dari Chengdu J-20 karena hanya merupakan jet tempur generasi ke-5. Kalau kita bicara secara desain, FX ini lebih besar dari F-22 Raptor, makanya diberi julukan Godzilla oleh perusahaan Aviation Week. Dan untuk masalah teknologi, apa yang telah diuji coba di X2, kemungkinannya juga akan dimasukkan ke dalam fitur FX. Teknologi yang mungkin dimasukkan adalah pendeteksian pesawat siluman dengan menggunakan sensor terintegrasi yang meliputi radar, Active Electronically Scanning Array, sensor frekuensi radio pasif, dan kamera inframerah. Dengan sistem avionik yang dimiliki, FX bisa menghindari ancaman pesawat, rudal udara ke udara, dan rudal permukaan ke udara. Untuk mesin, FX awalnya akan didukung oleh dua mesin XF9 yang ramping untuk menjaga fitur siluman pesawat. Tapi pada Desember 2021, sebuah kesepakatan ditandatangani antara Jepang dan Inggris untuk bekerja sama dalam memproduksi mesin pesawat generasi ke-6, di mana Rolls-Royce dan IHI ditunjuk sebagai pengembang. Sistem persenjataan yang dipakai adalah ASM-3, senjata yang juga digunakan F2.
FX juga dipersenjatai dengan senjata gelombang mikro untuk mengganggu rudal yang masuk. Sebagai fitur tambahan, Jepang berencana memperkenalkan drone tempur yang bisa beroperasi bersama FX. Ada 2 versi drone, satu yang merupakan pembawa sensor dan pengintai target, dan satu lagi yang menembakkan amunisi dan mengarahkan rudal yang masuk menjauh dari pesawat induknya. Dengan berkembangnya teknologi peperangan udara, jet tempur generasi ke-6 adalah keniscayaan. Ada perlombaan antara banyak program untuk mengembangkan pesawat ini. Salah satunya itu program Next Generation of Air Dominance Amerika Serikat, yang targetnya adalah menciptakan generasi ke-6 untuk menggantikan F-22 Raptor pada tahun 2030. Tiongkok juga berlomba untuk mengembangkan jet tempur generasi ke-6-nya. Namun untuk program ini sangat rahasia. Langkah strategi sekarang yang dilakukan Tiongkok adalah memperbaharui J-20 ke spesifikasi generasi ke-6 dan kemungkinannya akan menjadi platform untuk membangun generasi ke-6. Rusia sendiri juga tertutup nih masalah pengembangan generasi ke-6-nya. Program ambisiusnya saat ini adalah pesawat MiG-41 yang mampu mencapai kecepatan Mach 4 atau 4.900 km per jam, membawa rudal anti-satelit, dan menembak jatuh rudal hypersonic. Tapi tidak menutup kemungkinan, MiG-41 nantinya adalah pesawat tempur yang setara dengan pesawat tempur generasi ke-6. Di luar dari program udara tempur global antara 3 negara, Inggris juga sudah mengembangkan pesawat tempur generasi ke-6, Base System Tempest, yang ditarget akan mulai beroperasi pada tahun 2035 untuk menggantikan Eurofighter Typhoon. Nah, benang merahnya, semua program ini tampaknya berjalan dalam skala waktu yang sama, bertujuan mengembangkan pesawat masing-masing pada tahun 2030, beroperasi pada tahun 2035, dan sepenuhnya akan menggantikan pesawat generasi keempat dan kelima pada tahun 2040.